Hai, tenaga ahli Indonesia yang terlibat dalam pengembangan pesawat tempur Korea Selatan dikabarkan sedang diperiksa dan diselidiki oleh pihak berwenang Korea Selatan. Hal ini terkait dugaan pencurian teknologi sensitif terkait pesawat tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan Korea Selatan bersama Indonesia. Hal ini diberitakan oleh situs Yonhap News pada tanggal 2 Februari 2024 yang lalu. Menurut pejabat Defense Acquisition Program Administration DAPAR Korea, tenaga ahli Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan ini dicurigai mengkopi data terkait pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae ke dalam perangkat USB. Tenaga ahli Indonesia ini diselidiki oleh beberapa lembaga terkait, termasuk National Intelligence Service mirip Badan Intelijen Negara di Korea Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dugaan pencurian data ini merupakan sebuah isu serius bagi Korea Selatan dan juga bagi Indonesia. Dan selama penyelidikan masih berlangsung, semua tenaga ahli Indonesia yang saat ini berada di Korea Selatan dan terlibat dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae dilarang meninggalkan Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang mengirimkan banyak tenaga ahli seperti dari PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan untuk ikut terlibat mengembangkan pesawat tempur KF-21 Boramae bersama tenaga ahli dari Korea Selatan. Tentu saja isu dugaan pencurian data teknologi KF-21 Boramae ini bisa memicu masalah baru hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia di dalam proyek ini. Hal ini mengingat selama ini pihak Indonesia juga dikabarkan menunggak sekitar 1 triliun won atau sekitar 11 triliun rupiah pembayaran dana kewajiban dalam proyek KF-21 Boramae ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pengembangan KF-21 Boramae, pemerintah Indonesia berkewajiban membayar 20% dana pengembangan dan sisanya 60% ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan serta 20% lagi ditanggung oleh Korea Aerospace Industry. Kita tentu sangat berharap masalah ini tidak sampai mengganggu hubungan baik Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek pengembangan pesawat tempur semi siluman ini. Permasalahan teknologi sensitif seperti pesawat tempur memang sering menjadi masalah serius. Sebelumnya, di awal-awal pengembangan teknologi pesawat tempur KFX IFX, pihak Indonesia pernah dilarang untuk ikut dalam meeting bersama Lockheed Martin Amerika yang merupakan pihak ketiga yang memberikan sejumlah teknologi penting ke pesawat tempur KF-21 Boramae. Hal ini karena Lockheed Martin hanya menganggap Korea Selatan sebagai partnernya, sedangkan Indonesia tidak dianggap oleh Lockheed Martin. Kejadian ini pun pernah membuat pihak Indonesia meragukan proses transfer teknologi pesawat tempur generasi 4,5 ini nantinya ke tanah air. Pihak Korea Selatan sendiri pun bukan tanpa celah. Pada tahun 2011 yang lalu, Amerika Serikat pernah menuduh Korea Selatan mencuri dan meniru teknologi sensitif Tiger Eye yang terinstal pada pesawat tempur F-15K Strike Eagle milik Korea Selatan yang dibeli dari Amerika. Padahal, Amerika dan Korea Selatan terikat perjanjian bahwa Korea Selatan tidak akan mengutak-atik pesawat tempur F-15K Strike Eagle miliknya tanpa izin dari Amerika. Selain itu, agen rahasia Korea Selatan juga pernah ketahuan memasuki kamar delegasi Indonesia yang datang ke Korea Selatan dalam negosiasi pembelian 16 unit pesawat tempur T-50Y Golden Eagle. Berkaca dari kasus ini, dapat kita lihat bahwa teknologi penting di pesawat tempur seperti KF-21 Boramae merupakan data yang sangat-sangat dijaga dan dicegah untuk diambil oleh negara lain, termasuk Indonesia yang sendiri memang ikut dalam pengembangannya. Itulah sebabnya admin sering heran dengan banyaknya netizen yang menyangka bahwa kita bisa mengcopy seenaknya dan dengan mudah membuat pesawat tempur sendiri berdasarkan data teknologi yang disalin tersebut. Sekian dulu video kali ini. Bagaimana tanggapan kamu terkait kasus dugaan pencurian data pesawat tempur KF-21 Boramae ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam!